เซียถึง 8.5 ทีม 8.5 ทีมถามว่าเยอะไหมก็เยอะขึ้นจากสมัยก่อนแต่ Sono 17, 18, 19 anni, sono delle fasi di passaggio per Ini jelas bisa hebohkan publik sepak bola dunia. Begini pernyataan haru Madam Pang usai tadi malam Timnas Indonesia U17 sukses kalahkan Italia U17 di babak 16 besar Piala Dunia U17 2025 dengan skor 1-0 lewat gol tunggal Fadli Alberto di masa perpanjangan waktu sampai bikin legenda Italia Alessandro Del Piero kecewa dan menangis disingkirkan Indonesia. Benarkah? Yes, ini alhamdulillah kabar baik. Marcelino Ferdinand akhirnya diberi hal spesial dari klubnya AS Trencin khusus untuk skuad Timnas Indonesia juara di event akbar ini. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Nah, ini nih, baru mantap. Manajer Timnas Indonesia, Pak Sumarjidi, bawa kabar bahagia. Apakah PSSI sudah resmi putuskan pelatih Timnas Indonesia senior dan akan segera diumumkan ke publik? Yuk, simak video ini sampai selesai ya guys. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk buat kamu semua yang ngaku fans Timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Dikutip langsung dari situs web fiksi Garuda tepat hari ini. Dalam sebuah pertandingan yang penuh drama dan kejutan, Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto mencatatkan sejarah besar dengan mengalahkan Timnas Italia U17 pada babak 16 besar Piala Dunia U17 2025. Gol tunggal Fadli Alberto di masa perpanjangan waktu menit ke-114 yang tercipta lewat serangan balik cepat membawa Indonesia untuk pertama kalinya melangkah ke perempat final Piala Dunia U17. Kemenangan ini tidak hanya menggemparkan dunia sepak bola, tetapi juga membuat banyak orang terkesima, termasuk Madam Pang, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, dan legenda sepak bola Italia, Alessandro Del Piero, yang hadir langsung di Qatar untuk menyaksikan laga penuh ketegangan tersebut. Kemenangan dramatis Indonesia ini membuat Madam Pang, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang penuh semangat dan mendukung penuh perkembangan sepak bola ASEAN, tidak dapat menahan haru. Selama pertandingan, ia mengaku mengalami banyak perasaan campur aduk, mulai dari deg-degan yang luar biasa hingga akhirnya meledak menjadi kebahagiaan saat peluit panjang berbunyi. Dalam wawancara pasca pertandingan, Madam Pang berbicara dengan penuh emosi mengenai pertandingan tersebut. Saya benar-benar sampai menangis terharu melihat perjuangan luar biasa dari Timnas Indonesia U17 malam ini, ujar Madam Pang dengan mata berkaca-kaca. Jujur, saya sempat hampir tidak bisa bernafas karena begitu tegang. Ini bukan hanya pertandingan biasa bagi saya, ini adalah momen yang akan saya kenang seumur hidup. Saat Italia terus menggempur pertahanan Indonesia, rasanya saya benar-benar di ujung tanduk. Mereka memiliki segala keunggulan dalam hal penguasaan bola dan serangan, namun ketangguhan Indonesia tak terbantahkan. Madam Pang melanjutkan, apa yang membuat saya sangat terharu adalah saat Italia mendapatkan penalti di menit akhir babak kedua. Semua orang di stadion, termasuk saya, berpikir ini adalah peluang besar untuk Italia. Namun, Michael Rajasa, sang penjaga gawang Indonesia, berhasil menepisnya dengan gemilang. Itu adalah momen yang luar biasa dan saya langsung merasa ada harapan. Begitu penalti itu ditepis, saya mulai percaya bahwa Indonesia punya peluang. Tensi semakin meningkat ketika bek kiri Timnas Indonesia, Fabio, menerima kartu merah pada awal babak kedua setelah melanggar pemain Italia. Di saat-saat seperti ini, banyak pihak yang meragukan kemampuan Indonesia untuk bertahan.
Namun, tim asuhan Nova Arianto menunjukkan mental juang yang luar biasa. Pemain-pemain muda Indonesia, meskipun kalah jumlah, tetap menunjukkan kedisiplinan dalam bertahan dan tak henti-hentinya berusaha melancarkan serangan balik yang mematikan. Sejujurnya, saya sempat sangat stres saat Fabio diusir dari lapangan. Fabio punya lemparan ke dalam yang sangat berbahaya, seperti yang kita lihat pada Pratama Arhan di timnas senior. Saya khawatir itu akan mempengaruhi keseimbangan tim, ujar Madam Pang. Tapi saya benar-benar terkejut melihat bagaimana tim Indonesia mampu menjaga ketenangan dan bertahan dengan sangat solid meski bermain dengan 10 orang. Ini adalah bukti bahwa Indonesia memiliki mental yang luar biasa. Menurut Madam Pang, meskipun Indonesia lebih banyak bertahan, timnas muda Indonesia berhasil menciptakan serangan balik yang sangat efektif. Kalian lihat bagaimana serangan balik yang dipimpin oleh Fadly Alberto benar-benar mengguncang pertahanan Italia. Itu adalah contoh betapa luar biasanya pelatih Nova Arianto dalam mempersiapkan taktik. Dia mampu mengubah permainan dengan sangat dinamis dan memanfaatkan kelemahan lawan. Indonesia tak hanya bertahan, tetapi mereka tahu kapan harus menyerang. Itu adalah kemenangan yang penuh dengan taktik dan keberanian. Sebagai Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang juga merasakan kebanggaan yang mendalam atas kemenangan timnas Indonesia. Saya menonton pertandingan ini bersama delegasi dari Federasi Sepak Bola Vietnam, Filipina, dan Singapura. Semua orang merasakan hal yang sama. Ini adalah kemenangan besar bagi sepak bola ASEAN. Indonesia telah membuktikan bahwa kita bukan tim yang bisa dianggap remeh. Ini adalah kemenangan sejarah yang akan dikenang oleh seluruh dunia. Madam Pang tak segan untuk memberikan pujian besar pada pelatih Nova Arianto. Pelatih Nova benar-benar luar biasa. Dia tidak hanya cerdas dalam merancang taktik, tetapi dia juga mampu memotivasi anak-anak muda Indonesia untuk tampil dengan penuh semangat. Sejak babak pertama, meskipun Indonesia berada di bawah tekanan besar, dia tetap sabar dan mengatur tim dengan sangat tenang. Saya sangat yakin bahwa dia adalah sosok yang tepat untuk memimpin timnas senior Indonesia di masa depan. Ini bukan hanya kemenangan bagi Indonesia, tapi kemenangan bagi pelatih yang sangat berbakat. Di sisi lain, Alessandro Del Piero, legenda hidup sepak bola Italia, mengungkapkan rasa kecewa yang mendalam setelah kekalahan yang sangat mengejutkan ini. Sebagai pendamping khusus timnas Italia U17, Del Piero hadir dengan ekspektasi tinggi, namun kenyataan berkata lain. Dalam wawancara penuh emosi, Del Piero menceritakan kekecewaannya atas hasil pertandingan tersebut. Saya sangat kecewa, bahkan marah setelah kekalahan ini. Italia adalah tim yang jauh lebih berpengalaman dan kami memiliki peluang besar untuk menang, ujar Del Piero dengan nada yang sedikit terangkat. Saya sudah berbicara dengan pelatih, meminta semua pemain untuk menyerang habis-habisan, menciptakan tekanan di seluruh lini pertahanan Indonesia. Kami mencoba segala cara, termasuk tendangan dari luar kotak penalti yang kami anggap bisa menjadi senjata ampuh. Tapi saya harus mengakui, pertahanan Indonesia sangat solid dan Mike Rajasa benar-benar tampil luar biasa. Del Piero menjelaskan bahwa meskipun Italia mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola 85% berbanding 15% untuk Indonesia, tim Azzurri justru gagal mencetak gol. Kami memiliki 23 tembakan on target, namun mereka hanya mencatatkan 1 tembakan yang berujung pada gol. Itu benar-benar di luar nalar. Saya tidak tahu bagaimana harus menjelaskan ini. Kami benar-benar mendominasi, tapi 1 kesalahan kecil dari bek kami dihukum sangat telak oleh Fadly Alberto. Itu adalah gol yang sangat berkelas dan Fadly menunjukkan kecepatan luar biasa dalam mengeksploitasi celah di pertahanan kami. Meskipun demikian, Del Piero tetap memberikan penghormatan kepada tim Indonesia. Secara keseluruhan, saya mengakui bahwa Indonesia benar-benar pantas mendapatkan kemenangan ini.
Mereka mampu bertahan dengan sangat baik dan mengkonversi satu-satunya peluang menjadi gol yang menentukan. Ini adalah bukti bahwa mereka punya kualitas dan bisa bersaing di level tinggi. Satu hal yang pasti, kekalahan ini akan memicu evaluasi besar-besaran dalam tubuh Federasi Sepak Bola Italia. Del Piero dengan tegas mengatakan bahwa kegagalan ini akan berimbas pada posisi pelatih Timnas Italia U17. Kami punya pelatih yang sangat berpengalaman, tetapi evaluasi total akan dilakukan oleh federasi. Kegagalan ini sangat mengecewakan, mengingat kami datang dengan ambisi besar. Kami dominan dari segi statistik, tetapi kami gagal menyelesaikan pertandingan dengan baik. Evaluasi besar akan dilakukan terhadap pelatih dan kami akan mencari solusi untuk masa depan. Kemenangan ini bukan hanya milik Indonesia, tetapi juga milik seluruh sepak bola ASEAN. Ini adalah sebuah bukti bahwa sepak bola di kawasan ini sedang berkembang pesat dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Timnas Indonesia U17 telah menunjukkan bahwa dengan kerja keras, taktik yang tepat, dan mental yang kuat, mereka mampu bersaing dengan tim-tim besar dunia seperti Italia. Kemenangan ini menjadi tonggak sejarah yang tak terlupakan bagi Indonesia dan seluruh kawasan ASEAN. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia U17 kini melangkah ke babak perempat final, menunggu lawan berikutnya dalam turnamen yang semakin menarik ini. Semua mata kini tertuju pada perjalanan selanjutnya dengan harapan tinggi agar tim asuhan Nova Arianto bisa melanjutkan prestasi gemilang mereka di Piala Dunia U17 2025. Dengan penambahan detail, elaborasi, dan tambahan perspektif dari berbagai pihak, artikel ini kini memiliki panjang dan kedalaman, sementara tetap mempertahankan inti cerita yang dramatis dan penuh emosi. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Marcelino Ferdinand dipastikan bergabung dengan Timnas U23 untuk SEA Games 2025. Pastian ini disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Rencananya Marcelino akan langsung ke Thailand, karena rombongan kontingen sepak bola Indonesia mulai berangkat ke Thailand pada tanggal 27 November 2025. Sedangkan pertandingan pertama Timnas Indonesia akan digelar tanggal 5 Desember 2025 melawan Singapura. Kehadiran Marcelino Ferdinand sangat ditunggu oleh tim pelatih yang dipimpin oleh Indra Syafri. Sosok dan kemampuan Lino akan menjadi kunci permainan Timnas U23 di SEA Games mendatang. Bersama Muhammad Ferrari, Marcelino merupakan punggawa Timnas U23 saat merebut medali emas di SEA Games 2023. Ketika itu, Marcelino menjadi salah satu pemain kunci Timnas U23. Sang pelatih Indra Syafri menyebut sebelumnya, jika ia menunggu Marcelino untuk bisa bergabung dengan Timnas U23. Yang paling penting untuk menghadapi SEA Games adalah kami benar-benar dari 30 pemain ini kita bisa menetapkan pemain-pemain terbaik kita. Dan juga mudah-mudahan nanti Ivan, Mauro, ya pemain-pemain yang upload betul-betul nanti bisa ya bermain di SEA Games, itu yang paling penting. Dan juga ada beberapa pemain lain yang juga masih kita lakukan pembicaraan, termasuk juga kita coba dengan Marcelino. Dan mudah-mudahan lah, saya yakin dengan kualitas pemain yang ada nanti, dan kita mungkin akan bisa banyak untuk lebih baik daripada pertandingan malam ini. Selain Marcelino, PSSI juga telah mendapat izin klub Ivar Jenner yaitu Young Utrecht. Sehingga Ivar Jenner tidak kembali ke klub setelah jeda FIFA selesai. Di SEA Games 2025 cabang sepak bola, Indonesia berada di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan juga Singapura. Di pertandingan pertama, Indonesia akan bertemu dengan Singapura pada tanggal 5 Desember 2025.
Timnas U23 Indonesia menelan kekalahan pada leg pertama menghadapi tamunya Mali U23 di FIFA Matchday jelang SEA Games di Thailand Desember mendatang. Namun Garuda Muda tak ingin mengalami nasib serupa untuk kedua kalinya. Untuk itu pasukan Indra Syafri menggelar latihan yang lebih matang. Menariknya, lini belakang yang menjadi sorotan di laga pertama akan tampil beda pada leg kedua malam ini. Antisipasi bola atas menjadi fokus Kadek Ariel dan kawan-kawan. Ya, di main kemarin pasti banyak kekurangan ya, karena kita belum berhasil menang. Mulai dari komunikasi, mulai dari jarak antar pemain juga mungkin masih agak terlalu jauh, dan tentu finishing juga yang menjadi masalah bagi kita, dan tentu di latihan sore ini kita akan memperbaikinya. Lino berangkat dari klubnya itu di akhir November ya, di akhir November ini. Jadi kalau kita berangkat dari sini tanggal 27, mungkin kita akan bisa ketemu di Thailand bersama-sama. Sementara di kubu seberang, Mali juga menggelar latihan di kompleks GBK Senayan. Meski menang telak di pertemuan pertama, mereka tak mau meremehkan pasukan Garuda. Vous savez, dans un match de football, il y a des détails importants. Je pense que cette équipe d'Indonésie a fait une mauvaise entame. Ils ont mal débuté cette rencontre. Nous, on a pris confiance. Et ensuite, ils ont quand même montré de belles choses. On sait qu'ils ont des joueurs qui jouent avec l'équipe A, qui ont un peu d'expérience. Diharapkan Garuda Muda bisa meraih hasil maksimal pada pertandingan nanti dan siap berlaga pada pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara. Rizky Ridho membuat kejutan di bursa domestik setelah memilih bertahan di Persija Jakarta hingga 2028, pilihan yang hadir di tengah dorongan kuat untuk mencoba karir internasional dan sekaligus membuka babak baru bagi sang kapten dalam menentukan arah perjalanan profesionalnya. Ridho menjalani proses yang relatif mudah untuk menerima penawaran baru dari Macan Kemayoran, keputusan yang didorong rasa diterima, rasa percaya, dan kecocokan antara visi klub dengan aspirasi karirnya. Komitmen hingga 2028 menjadi bentuk penegasan bahwa Ridho melihat Persija sebagai tempat untuk melanjutkan mimpi, tempat ia mengembangkan diri, dan tempat yang memberikannya landasan stabil untuk melangkah lebih besar. Meski sorotan publik mendorongnya untuk mencoba pentas luar negeri, Ridho memandang keputusan ini sebagai langkah strategis untuk membangun fondasi jangka panjang dalam karirnya. Perpanjangan kontrak ini datang dengan bentuk jaminan, di mana Persija memberikan ruang konkret untuk menjalani karir di luar negeri melalui skema transfer maupun peminjaman. Klausul-klausul yang seimbang membuat Ridho merasa diapresiasi, sekaligus memberi kepastian bahwa peluang merantau masih terbuka luas di masa depan. Ridho tetap menyimpan hasrat untuk mengukur diri di level yang lebih tinggi, dan dukungan tertulis dari Persija menjadi momen penting yang membuatnya merasa diberi kepercayaan penuh. Bagi Ridho, kontrak baru ini disebut sebagai yang terbaik di Indonesia, bukan karena besaran nilai maupun bonus, melainkan karena struktur klausul yang disesuaikan dengan kebutuhan karir jangka panjangnya. Persija menawarkan keseimbangan antara kebutuhan klub dan ambisi pribadi Ridho, membuatnya merasa diposisikan sebagai bagian penting proyek jangka panjang tim. Kota Bandung menjadi tempat putaran final gelaran kompetisi bulu tangkis umur 15 tahun Piala Presiden yang digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora Republik Indonesia. 1.000 lebih peserta mengikuti kompetisi di 17 provinsi di Indonesia dan berakhir fase final berlangsung di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu siang. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat turut hadir dan menyematkan trofi kepada atlet bulu tangkis putri asal Provinsi Bali dan atlet putra asal Provinsi Sumatera Selatan, keluar sebagai juara dalam kompetisi Piala Presiden tersebut. Gelaran tersebut sebagai ajang pengembangan cabang olahraga bulu tangkis dan pencarian calon atlet handal yang bisa mengharumkan nama bangsa di kancah kompetisi internasional. Terima kasih, alhamdulillah hari ini sudah selesai rangkaian pertandingan dari sebelum-sebelumnya, dan hari ini finalnya Kota Bandung, yang kita tahu juga Bandung, Jawa Barat itu kota bulu tangkis lah ya, banyak dari yang senior-senior dari Jawa Barat, dari Bandung, ada dari Subagja, ada yang lain-lain. Mudah-mudahan dari sini, apalagi juga kita mendapatkan fasilitas dan dukungan dari Pak Wali Kota, mudah-mudahan kita ke depannya juga bisa bisa melahirkan atlet-atlet yang lebih bagus lagi. Tadi juga arahannya, mudah-mudahan yang pernah main di sini bisa main di tingkat internasional, bahkan mereka yang menjadi yang terbaik di dunia ini. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi karena Kota Bandung menjadi etape terakhir dan menjadi tempat final bulu tangkis Piala Presiden usia 15 tahun.
Bandung menjadi kota bersejarah perkembangan cabang olahraga bulu tangkis, di mana banyak atlet asal Bandung menjuarai ajang bergengsi tingkat dunia seperti Ricky Subagja dan Wamenpora Taufik Hidayat, serta berharap di kompetisi tersebut memunculkan atlet terbaik. Jadi kota di rangkaian terakhir kejuaraan bulu tangkis U15 Piala Presiden. Nah, ini menunjukkan bahwa komitmen kita bersama selalu memastikan bahwa semua cabang olahraga eksis di Kota Bandung dan khusus bulu tangkis akan selalu berprestasi dengan fokus pada pembinaan sehingga melahirkan kembali juara-juara dunia. Seiring animo peserta yang sangat tinggi untuk mengikuti ajang Piala Presiden, rencananya tahun depan gelaran akan ditambah di beberapa provinsi di Indonesia. Kemenpora pun berencana tidak hanya cabang olahraga bulu tangkis, pihaknya akan menggelar ajang kompetisi Piala Presiden di cabang olahraga lain untuk mencetak calon atlet baru. Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia Pordi menggelar turnamen domino terbesar di tanah air, Indonesia Domino Turnamen 2025 di Parkir Timur Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Acara ini menghimpun lebih dari 3.000 peserta dari seluruh Indonesia serta perwakilan dari 7 hingga 8 negara. Event yang juga didukung oleh HIGGS Games Iceland HGI diharapkan menjadi ajang melahirkan atlet domino berprestasi. Sekaligus menjadi bukti bahwa domino memiliki potensi besar sebagai olahraga berbasis budaya yang mampu menguatkan ekosistem sportainment nasional. Pordi menegaskan Indonesia Domino Turnamen 2025 bukan hanya ajang kompetisi, namun sebagai momentum penting untuk mendorong domino menuju pengakuan resmi sebagai cabang olahraga di Indonesia seiring dengan proses rekomendasi KONI dan legalitas yang sudah dikantongi. Pordi itu lahir tujuannya pertama bagaimana menghilangkan kesan judi di permainan domino. Itu yang pertama. Yang kedua bagaimana menyatukan seluruh penghobi domino menjadi satu kesatuan dengan aturan yang sama sehingga domino bisa dipertandingkan berhadapan dengan komunitas apapun karena kita memiliki aturan yang sama. Pordi menyatakan dengan 2048 peserta resmi lebih dari 20 provinsi serta kehadiran perwakilan negara asing, penyelenggara berharap IDOT menjadi event tahunan sekaligus menegaskan profesionalisme dan sportivitas dalam olahraga domino. PB Jarum tampil mendominasi di ajang Muria Cup Sirnas C 2025 yang bergulir di Kudus, Jawa Tengah. Mereka berhasil memborong 16 gelar juara dari total 23 nomor yang dipertandingkan. Sirnas C naik kelas, kini masuk kalender resmi PBSI. Alhasil para pebulu tangkis yang tampil mendapatkan nilai peringkat nasional. Para peserta juga semakin beragam, tak cuma datang dari Pulau Jawa, tapi wakil Kalimantan dan Batam ikut ambil bagian. Catatan permainannya bervariasi ya, karena tidak ada ciri khas. Jadi karena di dalam ini kan mereka datang dari beberapa klub, jadi setiap klub itu punya ciri khas masing-masing. Hanya dipoles hampir memaksimalkan ciri khas mereka di klub masing-masing. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke rakyat Indonesia.